Alhamdulillah kita sekarang ada di Baqi. Sekarang kita ada di kuburan Baqi. Setelah melaksanakan sholat subuh, kita langsung masuk. Bagi perempuan dilarang masuk ini. Pintu ada di sana, pintu ada di sana. Yang besar itu pintu. Sini disebutkan Baqiul Gharqa. Kita akan membacakan sedikit sejarah tentang Baqiul Gharqa ini. Kita membaca kitab Baqiul Gharqa. Di sini ada nama-nama nabi. Gambarnya di sini. Ini dulu. Jadi dulu ada dua tempat Baqi, itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Lalu diratakan oleh kerajaan Arab Saudi. Ini gambarnya. Lalu ini adalah mukhattat atau garis-garis. Karena kita subuh, jadi agak-agak kelihatan. Dulu kuburnya Ahlu Baitin Nabi dan sebagian sahabat tahun 1120 Hijriah oleh hukum Saudiyah yang pertama dihilangkan, disebabkan dia mengatakan dalam kitabnya ini termasuk untuk menghilangkan bid'ah-bid'ah katanya. Kemudian ada pintu, ya, itu At-Tariq wal Al-Fasil baina Baqil Gharqa wa Baqil Ammad 1321. Kemudian diluruskan oleh kerajaan sampai sekarang rata seperti ini. Kemudian di sini juga ada qabru Dzin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kelihatan darinya itu Gunung Uhud. Mungkin itu ya di sana Gunung Uhud. Kemudian di sekitar semua Baqi ini dipagari. Mulai dari sana itu pagernya, dipagari semua. Kemudian masih buka kitab. Dari Anas radhiyallahu an, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad kuntu nahaitukum an thalathin thumma badali fihin nahaitukum an ziyaratul qubur thumma badali annaha turikkul qalba wa tudma'ul aina atau wa tutmi'ul aina wa tudzakkirul akhir fazuruha wa la taqulu hajara. Nah, ini dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
pernah melarang ziarah kubur, kemudian diperbolehkan karena bisa menghaluskan hati atau apa turiku itu bahasanya kawan ya. Usman bin Mat'un Hafiz gak diberitahu sama askar gak boleh, gak diberitahu karena takut bid'ah katanya. Kita kesulitan karena pegang kitab yang satunya, kemudian yang satunya pegang pegang, kita duduk mungkin. Kemudian an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailataha min Rasulillah yakhruju min akhir lail lil baqi fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun qadan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun Allahumma fil ahli baqil gharqad. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada waktu malam beliau keluar ya pada akhir malam datang ke baki ini, ke tempat ini, lalu mengucapkan assalamualaikum dar kaum mukminin dan datang kepada kalian apa yang dijanjikan. Kemudian dan insya Allah kami, kata Rasulullah, saya akan ikut, maksudnya akan wafat juga, maka ampunilah ahli baqi'il gharqad, ampunilah ahli baqi'il gharqad. Kemudian kita buka kitab lagi. Kemudian fadilahnya baqi' dan ziarah, dan bagi orang yang dipendam di sini, yang dikubur di sini. Yang pertama yaitu syafaat wa syahadatu Rasulillah, yaitu mendapat syafaat dan penyaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mati di Madinah Munawwarah. Diriwayatkan Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a ay yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asyfa'u liman yamutu biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bisa mampu untuk mati wafat di Madinah, maka matilah di sini. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, doaun Nabi wa istighfaruhu wa salatu ala ahli baqi', yaitu doanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemberian pengampunan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun dan disolati oleh Nabi. Nabi mensolati untuk ahli baqi'. Karena itu Rasulullah setiap siang dan malam keluar untuk datang ke baqi' dan menyaksikan bagi orang yang wafat dari para sahabat-sahabat dan bertanya siapa yang mati sekarang, lalu Rasulullah langsung mensolati. Kemudian wa yaqul inna sholati 'alal maiti rahmatun lahu, sesungguhnya salatku kepada ahli mayit adalah rahmat baginya. Jadi mendapatkan doa Nabi. Fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, bahwasanya anna ahla hadhil maqbarah hum awwalu man yukhsaru min maqabil ardi ba'da nabi wa sahibaihi Abi Bakr wa Umar. Yaitu bahwasanya ahli makbarah ini adalah orang yang pertama digiring di mahsyar daripada kuburan-kuburan yang lain setelah Nabi dan sahabatnya, yaitu jadi orang yang wafat di sini akan orang yang awal pertama digiring atau dibangkitkan setelah Nabi dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar juga dikubur di sini dan para sahabat-sahabat yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tunshaqqu anhul ard. Saya katanya yang pertama kali maksudnya yang awal kali
dibangkitkan dari bumi ini, lalu Abu Bakar, lalu Umar, kemudian ahli baki ini. Dan ahli baki ini, kata Rasulullah, bersama saya. Kemudian saya menunggu ahli Madinah, kemudian kemudian dibangkitkan di antara dua haramain. Lalu fadilah yang keempat, bahwasanya orang yang anna man mata bi ahadil haramain yub'atsu aminan yaumal qiyamah, bahwasanya orang yang mati di salah satu haramain yakni Mekah dan Madinah, maka akan dibangkitkan secara aman pada hari kiamat. Min hadis Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fi ahadil haramain bu'itsa amin yaumal qiyamah. Barang siapa yang wafat di salah satu haramain Nabawi dan Mekah, maka akan dibangkitkan secara aman pada hari kiamat. Lalu yang kelima, fadilah kelima bagi orang yang wafat di Baqi, yab'atsullahu min ahli hadzal baqi 70,000 wa wujuhuhum kal qamri lailatal badri yadkhuluna al jannata bighairi hisab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dari Baqi ini 70,000 yang wajah mereka seperti rembulan pada malam hari. Mereka masuk tanpa hisab. Hisab. Lalu yang keenam fadilahnya, Baqiul Gharqad, dufina fi hadzal baqi alu baitin nabi. Di sini dikuburkan, disemayamkan, yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa banatih, kemudian putri-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zaujati, kemudian istrinya, wa amatihi dan paman-pamannya, bibi-bibinya, wa akhfadihi, wal ulufil mu'allafah minas sahabah, dan ribuan sahabat dan ribuan para sahabat, kita akan melihat ya, dan ribuan sahabat yang dikubur di sini. Ridwanullah alaihim ajmain. Wa fi muqaddamatihim al-Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Kemudian wal Khalifatur Rabi', kemudian khalifah yang nomor 4 yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga dikuburkan, disemayamkan di sini. Ala ba'di riwayat, atas sebagian riwayat. Wa khayarus sahabah minal muhajirin wal ansar, dan pilihan para sahabat baik dari Ansar walaupun Muhajir. Lalu setelah itu yaitu dari tabi'in dan tabi'in dan ulama dan auliya usholihin dikubur di tempat ini. Nah, karena itu maka ahli Madinah di sini berbondong-bondong bagaimana bisa dipendam, bisa dikuburkan di tempat ini, sehingga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuburannya di sini gak ada tulisannya. Dulu ada kubahnya seperti di Syam, di Suriah, tetapi sama kerajaan dihancurkan karena termasuk dari bid'ah katanya. Ini Alkitabnya ini adalah pintu awal sekarang ya. Pada pintu awal, kemudian ini jalan, ini dari atas, dari satelit yang baru. Kemudian awwaluman kubiro, atau awwaluman kubiro fi baqil gharqad minal muhajirin Utsman bin Mad'un. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaran inda ra'sih wa qala hadha qabru faratina wa kana idza mata al muhajir ba'dah qila ya Rasulullah aina nadfunuhu fayaqulu inda faratina Utsman bin Mad'un. Pertama orang yang dikubur di Baqi'il Gharqad ini adalah dari Muhajirin, yaitu Utsman bin Mad'un.
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu seperti ini di kepalanya dan mengatakan ini adalah kubur kita, farotina, Allah alam apa artinya. Dan ketika mati seorang muhajir setelahnya, maka ada sahabat bertanya, mau dikuburkan di mana Rasulullah? Maka kuburkanlah di sini, yaitu dekatnya Utsman bin Mad'un. Lalu, jadi orang yang pertama yang dikubur di Baqi adalah Utsman bin Mad'un. Lalu orang yang pertama dikubur dari Ansor yaitu As'ad bin Zurarah al-Ansori. Sahabat yang dari Ansor pertama kali yaitu As'ad bin Zurarah al-Ansori. Wa yuqalu lahu As'adul Khair. Dikatakan As'adul Khair, yaitu termasuk sayyid dari tuan-tuannya Ansor, yaitu As'ad bin Zurarah al-Ansori adalah orang yang pertama yang membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menyaksikan baiat-baiat yang 3, yaitu baiat Aqabah yang pertama, lalu baiat Aqabah yang kedua, lalu bai'ah yang ketiga. Lalu As'ad bin Zurarah juga adalah orang yang pertama sholat Jumat di Madinah Al-Munawwarah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla muqaddamin Nabi ilaihi. Kemudian juga di sini juga ada qabru banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di depan pintu awal Baqi, kira-kira jauhnya 30 cm, yaitu ada kuburannya Sayyidah, berarti di sana, di depan sana, pintu awal itu di depan sana. Ada kuburannya Sayyidah Ummi Kulthum, juga ada Sayyidah Ruqayyah, lalu juga ada Sayyidah Zainab. Kita akan mengeliling ya sambil baca kitab. Lalu kuburnya Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari kira-kira 25 cm dari kuburannya putri Rasulullah, yaitu bagian janub ini mana ya, selatan mungkin sana, ala yaminil waqif amam qabul Najid, yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, yaitu kuburnya Fatimah binti Rasulullah. Kalau kabarnya di sini gini, kita tidak bisa karena sudah diratakan semua. Kita mau ditanya gak boleh, hanya sebagian. Kemarin saya bertanya, ada di pojok sana katanya kuburannya Utsman bin Mad'un. Lalu juga yang dikubur di Baqi di sini juga Abbas bin Abi Thalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga yaitu Hasan bin Ali. Yang keempat yaitu kepalanya Sayyidina Hasan bin Ali, atas sebagian riwayat, karena ada yang mengatakan ada di Suriah atau Damaskus, Biladus Syam. Kemudian yang kelima yaitu Zainul Abidin bin Husain bin Ali, dikubur di tempat ini. Al-qabru ala yamini zair li Fatimah Zuhra wa yaliha Fatimah Zahra wa yaliha yasaran qabrul Abbas bin Abi Thalib. Kemudian pinggirnya kuburannya Abbas bin Abi Thalib. Kemudian di belakang qabrul Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa ahfadih, dan keturunannya Ali ridwanullah alaihi ajma'in. Nah, ini adalah gambar dulu kuburan Quba. Al-Quba allati kan muqamat ala Quba al-Bait dulu, dan sahabat. Lalu mengatakan raja-raja bahwasanya ini tidak sesuai dengan hadis Nabi, kemudian dibuang. Padahal tidak begitu, karena orang Wahabi atau Salafi memahami hadis secara teks. Ini gambarnya.
Lalu juga ada kuburannya yang keenam, yaitu kuburnya Bakir. Kita sambil jalan ya, agar bisa mengetahui semua tempat ini. Sampai di pinggir ini pintu yang dibatasi dengan pagar-pagar. Kemudian kuburannya Muhammad Bakir bin Zainal Abidin ada di sini juga. Lalu kuburannya Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir. Kemudian Sayyidina Ali Al-Khalifah Rabi' ibnu Amir Rasulullah, yaitu anak pamannya Rasulullah. Lalu juga ada kuburannya Zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu shimal kubur banatin Nabi ala yasir waqif amama kubur al-banat wa ala bu'di hawalai 8 amtar najid kubur zaujati Rasulullah, yaitu bagian shimal kira-kira 8 meter dari Najd. Itu adalah kuburannya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Yang pertama yaitu kalau gambarnya sini dulu gitu. Pertama adalah Sayyidah Aisyah binti Siddiq. Sayyidah Aisyah binti Siddiq. Ini tempat kayaknya masih kosong kayaknya. Kita akan kembali lagi ke sana ya, ke arah sana. Lalu yang kedua yaitu kuburannya sangat lebar sekali ini. Sayyidah Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah radhiyallahu anha. Lalu yang ketiga Sayyidah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat Sayyidah Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Yang kelima adalah Sayyidah Ummi Salamah binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidah Juwairiyah binti Harith Al-Mustaliqiyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketujuh Sayyidah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Lalu yang kedelapan Sayyidah Sofiyah binti Hay bin Akhtab radhiyallahu anha. Kemudian yang kesembilan Sayyidah Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha. Semua ini istri Rasulullah ada di sini. Amma Sayyidah Khadijah, adapun Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan Sayyidah Maimunah bintu Harith, beliau keduanya dikuburkan, disemayamkan di Makkahul Mukarramah, yaitu di Ma'la. Di sana juga ada kuburannya Rasulullah kuburannya Syekh Maimun Zubair rahmatullah alaih. Lalu waduh, jubahnya kotor semua. Jubahnya kotor semua. Kemudian kubur Aqil bin Abi Thalib wa man ma'ahu min al-Hisham. Katanya di sini kira-kira 5 meter shimal kubur Ummahatul Mukminin. Ada kuburnya Uqail bin Abi Thalib, kemudian kuburannya Abdullah bin Ja'far At-Tayyar al-masyhur bi Jawadil Arab, kemudian kuburannya Abi Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, anak pamannya Nabi dan saudaranya dari Radha'ah. Termasuk di sini juga kuburannya Qabrul Imam Malik, yaitu kuburnya Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah wa sahibil madhab al-ma'ruf, yaitu Imam Malik. Lalu yang kedua yaitu kuburannya Nafi' bin Abi Nu'aim Syekhul Imam Malik, yaitu syekhnya Imam Malik, dan Syekh Qurra'ul Madinah Al-Munawwarah, Syekhul Qurra'ul Madinah, yaitu Imam Nafi'. Ini ada gambarnya. Tapi karena saya bingung di sini tidak bisa memastikan, yaitu itu tulisannya ada kubur Imam Malik, kemudian kubur Ummahatul Mukminin, kemudian kubur Uqail bin Abi Thalib wa man ma'ahu. Pemandangannya sangat bagus kalau dari sini ya. Kemudian kuburnya Utsman bin Mat'un dan yang bersamanya,
kira-kira 20 meter dari kuburnya Imam Malik bin Anas, arah timur katanya, arah timur, berarti sana ya, arah timur. Kubur Utsman bin Maz'un, kemudian kuburannya Ibrahim anak Nabi di sini juga. Kemudian yang ketiga kuburnya Abdurrahman bin Auf. Lalu juga kuburannya Sa'ad bin Waqqas. Kemudian kuburannya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Kemudian yang ke-6 kuburnya Hunais bin Khudafah As-Sahmi. Kemudian yang ke-7 kuburannya Fatimah binti Asad, yaitu walidati Sayyidina Ali. Di sini juga. Di sana ada apa? Ada apa? Ada rembulan. Kita keliling lihat situasi. Lalu kita baca yang penting-penting ya. Kiri Bakil Gharqad wa Tathal Quba. Ini dulu kuburan sahabat dulu gitu, kemudian dihilangkan. Jadinya seperti ini di bawah ini. Kemudian ini jalan-jalan, ya ini jalan ini maksudnya. Nah, jalan-jalan ini untuk memudah orang yang lewat di sini. Kemudian kalau kuburannya khalifah, ini kuburannya khalifah, yaitu di tengah-tengah Baqi, kira-kira 135 meter dari Syuhadul Harrah. Ini kalau gambarnya di sini seperti ini. Kemudian kuburnya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian kuburannya Sa'id Al-Khudri. Kemudian kuburannya Sayyidah Khalimah As-Sa'diyah. Kemudian kuburnya Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Kemudian paman-paman Nabi. Yang terkumpul di sini ya. Sudah dibaca tadi. Ini. Oh, ini dia. Kita lihat dari sini ya, tapi bingung. Yaitu Syuhadul Harrah 7. Kharijah surah. Ini halamannya, gambarnya. Sa'ad bin Mu'ad, yaitu Syuhadul Harrah, kubur Utsman bin Affan, kubur Sa'ad bin Mu'ad, kubur Abi Sa'id Al-Khudri, kubur Sayyidah Khalimah Sa'diyah, kubur Ismail bin Ja'far As-Shadiq, kubur Ammatin Nabi Sofiyah bintu Abdul Muttalib, Atiqah binti Abdul Muttalib. Nah, coba kita cari ya. Kita cari dari sini gimana caranya ya. Kita bingung karena saking besarnya. Tapi kalau melihat dari gambar ini, mungkin ya cukup sekian. Juz yang kedua yaitu bukan tentang nama-nama, tapi tentang amal-amal yang soleh yang bisa dihadiahkan untuk orang yang wafat di sini, agar tidak terlalu panjang ya. Yang penting para pemirsa bisa mengetahui gambaran begitu banyaknya para sahabat, keluarga Nabi Muhammad SAW, dan imam-imam dan orang-orang soleh yang dikubur pada tempat ini. Jangan lupa ya para pemirsa, like, share, subscribe, dan komennya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.